warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Mutiara Kartika dengan NIM 2000342. Di sini saya akan membahas tentang konsep administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar serta secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Perkenalkan, saya Ginaria Linda dengan NIM 20367 akan menjelaskan mengenai proses administrasi kurikulum di satuan pendidikan. Yang pertama yaitu perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum ini sebagian besar dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan Nasional di tingkat pusat. Nah, berikut beberapa yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional di tingkat pusat. Yang pertama yaitu penyusunan program dan pengembangan kurikulum. Dan yang kedua, penyusunan program teknis pelaksanaan kurikulum. Yang kedua yaitu pelaksanaan kurikulum. Terdapat beberapa hal yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam pelaksanaan kurikulum. Yang pertama, pemahaman esensi dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam kurikulum. Yang kedua, kemampuan untuk menjabarkan tujuan-tujuan kurikulum menjadi tujuan-tujuan yang lebih spesifik. Dan yang terakhir yaitu kemampuan untuk menerjemahkan tujuan-tujuan khusus kepada kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa masalah atau hambatan dalam pelaksanaan kurikulum. Yang pertama, strategi pembelajaran masih mengacu pada penguasaan informasi dan pengetahuan. Yang kedua, masih sebatas pada sosialisasi nilai dengan pola hafalan. Dan yang ketiga yaitu kurangnya kegiatan aktif siswa. Yang keempat, guru dan personel sekolah sulit mengubah pola pikir lama ke pola pikir baru. Dan yang terakhir yaitu sering tidak terlaksana secara optimal. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pengawasan atau pengembangan kurikulum. Nah, dalam pengembangan kurikulum ini terdapat dua proses utama, yaitu pedoman kurikulum dan pedoman instruksional. Yang terakhir atau yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi ini merupakan proses yang berkelanjutan di mana data yang dibuat dipertimbangkan untuk tujuan memperbaiki sistem. Yang pertama yaitu dasar-dasar evaluasi kurikulum. Dasar-dasar evaluasi kurikulum ini digunakan untuk mengetahui sampai mana siswa mencapai kemajuan ke arah tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, melalui efektivitas kurikulum. Dan yang terakhir yaitu menentukan faktor biaya, waktu, dan tingkat keberhasilan. Sedangkan desain evaluasi menguraikan tentang data yang harus dikumpulkan dan analisis data untuk membuktikan nilai dan efektivitas kurikulum. Membacakan materi selanjutnya yaitu peran guru dalam administrasi kurikulum. Di dalam pelaksanaan kurikulum, tugas guru adalah mengkaji kurikulum tersebut melalui kegiatan perseorangan atau kelompok. Dengan demikian, guru dan kepala sekolah memahami kurikulum tersebut sebelum dilaksanakan. Dalam proses pengembangan kurikulum, peran guru lebih banyak dalam tataran kelas. Mencatat peran guru sebagai satu implementers. Guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dalam melaksanakan perannya, guru hanya menerima kebijakan perumus kurikulum. Yang kedua, adapters. Guru berperan lebih sebagai pelaksana kurikulum, akan tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Yang ketiga adalah developers. Guru berwenang dalam mendesain kurikulum. Guru bukan saja dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang akan disampaikan, akan tetapi juga dapat menentukan strategi apa yang harus dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya. Yang keempat adalah research. Peran guru sebagai peneliti kurikulum. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tujuan profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Senada dengan itu, guru memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan kurikulum sebagai berikut. 1. Pengelolaan administratif. Yang kedua, pengelolaan konseling dan pengembangan kurikulum. Yang ketiga, guru sebagai tenaga profesi kependidikan. Yang keempat, berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Yang kelima, meningkatkan keberhasilan dalam sistem instruksional. Yang keenam, pendekatan kurikulum. Yang ketujuh adalah meningkatkan pemahaman konsep diri. Dan kedelapan adalah memupuk hubungan timbal balik yang harmonis dengan siswa.